Kalau saya itu kan gini, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Nah, padahal setan ini minal jinnati wan nas. Ya gitu loh, bedanya gitu. Nah, ini ikhtilafnya itu gini, kalau Kiai Ahmad menganggap mereka itu bukan setan kan gitu. Kalau saya melihat pola berdasarkan yang dideskripsikan oleh Kiai Ahmad dari masa ke masa, kayaknya setan lah kan gitu. Fattakhiduhu aduwa gitu loh. Ya, ini rasa-rasanya mau mencari satu pendalilan bagaimana menjadi benar untuk memusuhi atau menyerang ya. Rasa-rasanya ke situ kalau kita memahami narasi secara presisi. Karena sudah bawa-bawa ayat ya. Fattakhiduhu aduwa, maka anggaplah atau perlakukanlah itu sebagai musuh. Ya, kalau ayat ini yang baca orang ini kan mesti memaknainya bukan begitu. Makanya tidak perlu kita tanggapi masalah orang ini memaknai apa gitu ya. Tetapi setidaknya itu adalah seruan untuk memusuhi lah. Ya, memusuhi setan. Karena kronologisnya ya setan kan ada dua. Ada yang setan manusia, setan jin. Nah, kayaknya kelompok ini sudah lebih mirip ke setan. Artinya sudah nggak ada salah-salahnya kalau dimusuhi. Sebagaimana firman Allah, musuhilah setan. Artinya jadikan setan itu sebagai musuh. Ittahiduhu aduwa ya. Inna syaitona aduun fattahiduhu aduwa. Nah, kira-kira begitu ya kalau kita bahasa Arab kan gitu. Tapi begini Pak, ini kan dua kubu. Bapak mungkin berpikir begitu. Apalagi bahasa Bapak ini kan mereka. Mereka itu kan banyak Pak. Bisa mereka itu Balawi, bisa mereka itu ya bapak-bapak ini kan juga bisa jadi mereka ini kan. 3 orang kan sudah mereka. Artinya apa? Ya bagi bapak dan pengikutnya mungkin masuk akal. Balawi itu setan dimusuhi. Tapi bagi muhibbin, bapak-bapak ini setannya kan jadi begitu Pak. Jadi main setan-setanan ya. Bagus main pocong-pocongan Pak. Jangan main setan-setanan ya. Kok jadi serem gitu. Jadi mau menjadi legalitas untuk memusuhi. Wah repot Pak. Wah itu setan-setan itu harus dimusuhi itu. Karena Al-Quran mengatakan setan itu musuhmu, maka jadikan dia sebagai musuh ya. Perlakukan dia sebagai musuh ya. Ini kok musuh kok dicintai lah. Muhibbin itu kok mencintai setan, kok mencintai musuh lah. Bagi muhibbin setannya mungkin bapak bukan Balawi ya. Apalagi kalau mau mencari-carian ciri-ciri setan itu, salah satunya adalah merasa paling benar gitu, takabur gitu. Jadi merasa paling oke. Semua orang sudah sujud, semua orang sudah tunduk pada perintah Allah. Setan merasa punya argumentasi untuk tidak sujud. Saya lebih baik dari dia, saya tidak mau sujud. Untuk apa saya sujud? Saya lebih baik. Itu satu pun tidak ada yang berpendapat begitu. Para malaikat semuanya nggak ada yang berpendapat begitu. Setan aja satu-satunya melawan semuanya. Nah, kalau mau main cari-carian kemiripan yang gimana Pak? Mirip setan nggak itu? Tapi bagi saya enggak. Sayatinul insi, ini biar ada ilmunya ya. Itu nggak mesti setannya dari bentuk manusia Pak. Karena apa? Karena ada penafsiran lain. Sayatinul insi itu adalah asyaitono alladzi ma'annas. Namanya sayatinul insi. Berarti itu idofah Pak. Bukan lil bayan, bukan idofah, bukan maknamin, bukan. Tapi ya mentakdir fi lah. Setan di dalam manusia, sayatinul insi ya. Bukan sayatinul insi setan dari jenis manusia. Jadi kalau idofah itu bukan yang bermakna min, bukan khotamu hadidin, cincin besi, bukan cincin dari besi, bukan itu ya. Tapi lebih ke mengandung makna fi lah. Syaitonun fil insi, makanya syaitonul insi ya. Begitu juga syaitonul jinni ya.
Jadi setan yang ada di dalam jin. Itu pendapatnya Ikrimah ya, sahabat ya. Jadi nggak mesti berarti ada manusia itu yang disebut setan. Enggak. Ada juga yang mengatakan iya, itu ada manusia yang mengganggu, mengajak kepada keburukan, disebutnya setan. Tetapi itu biasanya orang-orang kafir, orang-orang yang sudah nyata-nyata sesat. Nah, begitu. Kalau perpecahan antara dua kubu lalu mau main setan-setanan, Pak, ya Bapak bilang orang setan, ya Bapak juga disetankan sama orang. Artinya kan Bapak menganggap mereka tersesat, mereka mengajak kepada keburukan, versi Bapak. Versi mereka, Bapak yang seperti itu, ya Bapak setan juga, mereka ya setan juga kan, jadi nggak seru Pak main setan-setanan begini. Ya enggak lah, orang ya, orang nggak perlu dimusuhi, dikasihani. Ya, ditanya maunya apa sih, gitu loh. Kalau dimusuhi kan mau dimusnahkan, enggak, kasihan mereka, dikasihani sebetulnya maunya apa. Maunya itu menggantikan Habib atau menjadi pendakwah gantinya Habib atau bagaimana? Maunya Habib itu tidak boleh dakwah sehingga kalian yang mau dakwah atau bagaimana? Itu aja, dibicara baik-baik, pelan-pelan gitu ya. Karena kadang-kadang orang memang hanya keliru untuk menyampaikan keinginannya. Hanya keliru memilih cara, sebetulnya yang diinginkan itu apa sih gitu. Ingin menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Balawi. Musuh menyelamatkan Indonesia dari penjajahan Balawi disuarakan oleh 3-4 orang. Sementara negaranya aja nggak menyuarakan itu. Tentaranya nggak menyuarakan itu. Ulama-ulamanya nggak menyuarakan itu. Mereka ulama. Ya kalau secara makna, alimun 1 orang, alimani 2 orang, ulama 3 orang, ya boleh lah. Tahu apa? Ya tahu cara duduk, tahu cara ngomong, berilmu. Ya ilmu apa? Ahli ilmu agama? Ya enggak ya. Enggak semua lah setidaknya ya. Jadi itu saja sebetulnya. Persoalannya apa? Diapain sih sama Balawi atau Balawi ngapain sih? Ancamannya apa? Gitu loh. Ke MK katanya sudah, tapi wallahu a'lam bagaimana hasilnya. Lewat Menteri Agama sudah, tapi lewat jenderal kok. Apa memang setragis ini bangsa kita gitu. Sehingga ancaman besarnya itu hanya disadari oleh 3-4 orang saja gitu ya, dibandingkan dengan mayoritasnya. Jadi jangan main setan-setanan, saran. Nah, main setan-setanan Bapak disetankan juga, bahkan lebih parah setannya.